Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Samsani Ilham akan membahas tentang sumber energi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama tentang sumber-sumber energi. Kemudian ada perubahan bentuk energi dan tentang ayo hemat energi. Nah, adapun model pembelajaran yang akan digunakan yaitu adalah tematik. Karena siswa SD saat ini melaksanakan proses pembelajaran tematik yang dimana beberapa mata pelajaran tergabung di dalamnya, mulai dari bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, matematika, dan lain sebagainya. Adapun pembahasan di tematik juga sesuai dengan kebutuhan lingkungan peserta didik yang akan menjadi lahan dunia nyata bagi dirinya masing-masing. Adapun pada materi kali ini berhubungan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Adapun sumber-sumber energi, yang pertama sumber energi panas, yang dimana itu adalah energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Nah, contoh energi panas itu salah satunya adalah matahari. Kemudian yang kedua ada energi bunyi, yaitu energi yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Salah satu contohnya adalah alat musik. Nah, selanjutnya ada energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang tersimpan di dalam suatu benda. Contohnya ini ada ayunan, ada seorang anak yang sedang bermain ayunan. Ayunan ini sebelumnya adalah benda yang tidak bergerak, tapi karena diberikan dorongan atau diberikan gaya, nah tentunya ayunan ini dapat bergerak. Kemudian ada energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Juga contohnya itu orang-orang yang sedang berlari. Nah, kemudian ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang tersimpan di dalam arus listrik. Contohnya setrika, kipas angin, dan alat-alat elektronik yang mungkin ada di rumah adik-adik. Nah, selanjutnya ada energi cahaya, yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contohnya lampu, bisa juga lilin, atau benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya lainnya. Selanjutnya ada energi kimia, yaitu energi yang tersimpan di dalam bahan-bahan kimia. Nah, ini adalah beberapa contoh sumber energi yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya ini ada mesin cuci, setrika, kompor listrik, televisi, kipas angin, dan juga kulkas. Dan selanjutnya ada gambar lampu yang merupakan salah satu sumber energi cahaya. Nah, setelah mengetahui tentang sumber energi, selanjutnya ada perubahan bentuk energi. Nah, perubahan bentuk energi yang pertama yaitu energi gerak menjadi energi panas. Contohnya ketika kita menggosokkan tangan kalau sedang kedinginan, lama-kelamaan tangan kita menjadi hangat. Nah, boleh adik-adik praktikan di rumahnya masing-masing. Silahkan menggosokkan tangannya jika kedinginan, dan lama-kelamaan tangan adik-adik nantinya akan berubah menjadi hangat. Nah, selanjutnya ada energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika tepuk tangan, nah, tangan kita akan menghasilkan bunyi. Nah, itulah salah satu contoh energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya ada perubahan energi gerak, energi panas menjadi energi gerak. Contohnya dengan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas lilin. Nah, lama-kelamaan kertas spiral itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Nah, kemudian ada energi kimia menjadi energi panas. Nah, contoh perubahan energinya itu ketika kita sedang makan. Nah, kadang-kadang keringat kita menjadi bercucuran. Nah, contohnya saat cuacanya sedang panas, kemudian kita sedang makan atau makanan yang kita makan itu pedas. Nah, kita akan mengeluarkan keringat karena disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada perubahan
energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika listrik dan solder yang sedang digunakan. Kemudian ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya itu ada blender, kipas angin, dan mesin cuci. Nah, ini adalah contoh perubahan energi. Yang ini ada blender, perubahan energi listrik menjadi energi gerak, sama dengan kipas angin. Jadi yang awalnya itu dari sumber energi listrik saat kemudian berubah menjadi energi gerak. Kemudian ada juga setrika dan solder. Nah, perubahan bentuk energi yang lainnya ada energi cahaya menjadi energi panas. Contohnya ketika mengarahkan kaca pembesar ke daun atau kertas di bawah terik matahari. Lama-kelamaan daun atau kertas itu akan terbakar. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar. Nah, kemudian ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya itu televisi dan juga radio. Nah, di sini ada beberapa sumber energi dan perubahan energinya. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang bermain layang-layang. Kemudian sumber energi yang digunakan itu adalah energi angin. Kemudian terjadi perubahan energi, yaitu energi angin menjadi energi kinetik. Karena angin ini yang menggerakkan layang-layangnya sehingga menjadi energi kinetik. Kemudian ada seorang ibu yang sedang menyetrika. Nah, energi yang digunakan ini adalah energi listrik. Kemudian perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, kemudian ada orang yang sedang membakar sate. Nah, sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Nah, sumber energi panasnya ini berasal dari api. Nah, api yang digunakan untuk membakar sate tersebut nantinya akan berubah menjadi energi kimia, sehingga dapat satenya dikonsumsi. Nah, selanjutnya adalah perubahan energi panas menjadi energi kimia. Nah, hal tersebut terjadi di kegiatan petani garam. Nah, petani garam ini sedang mengeringkan garam-garamnya menjadi kristal-kristal garam dengan bantuan energi panas matahari. Nah, yang selanjutnya ada seorang ibu yang sedang blender beberapa bumbu-bumbu masakan. Nah, sumber energinya itu dari energi listrik. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Baik, setelah mengetahui sumber-sumber energi, selanjutnya silahkan adik-adik menerapkan penggunaan energi yang sesuai dengan kebutuhan. Dan tentunya kita harus selalu hemat energi. Dan untuk menambah pengetahuan adik-adik, silahkan disaksikan video berikut. Chain headshot. Kejadian ini tidak akan terjadi jika kita hemat listrik.